Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Prapaskah di tempat ini. Saya juga menyapa buat yang di rumah, yang ikut Zoom meeting. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan rasa syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus yang akan menyerahkan dirinya, menggantikan hidup kita, menebus dosa kita. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk memuji menyembah Tuhan. Kita juga bersyukur, berterima kasih hambanya Bapak Pendeta Ruben sudah ada bersama-sama dengan kita. Selamat pagi Pak, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon untuk para yang memiliki HP untuk segera di silent ya. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Karena Dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Mari kita fokus untuk Tuhan. Biar Tuhan dapat menikmati pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Ya Yesus, selamat di bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidup. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Ya Yesus, selamati bagiku. Amin, amin. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia
mengucap syukur Bapa buat keberadaan kami pada pagi hari ini Tuhan. Semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Satukan hati kami yang melayani Tuhan. Tibakan saudara-saudara kami yang belum sampai tujuan di tempat ini Tuhan. Biarlah roh Allah menyertai mereka sehingga mereka boleh bersama dengan kami menikmati Tuhan pujian penyembahan yang menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan minyak urapan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita beri salam kiri kanan. Lihat dulu sebelah kita ya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena kita ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita angkat pujian karena Yesus aku hidup. Yang meninggalkanku
Haleluya. Itulah kerinduan kita setiap hari, ingin memuji, menyembah Tuhan. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Yesus tak pernah tinggalkanku. Haleluya. Haleluya. Yes. Yesus tak pernah tinggalkanku. Yesus tak pernah tinggalkanku. Waktu siang atau malam, Dia pimpinku selalu. Yesus tak pernah tinggalkanku. Yesus tak pernah lupakanku. Yesus tak pernah lupakanku. Waktu susah atau senang, Dia beserta selalu. Yesus tak pernah tinggalkanku. Yesus tak pernah, Yesus tak pernah, amin. Yesus tak pernah tinggalkan. Cintanya besar, cintanya besar, cintanya besar buat saya. Kau pria saja, angkat pujian ini, katakan. Kau pria. Yesus tak pernah. Yesus tak pernah. Kau wanita. Yesus tak pernah lupakanku. Yes. Yesus tak pernah lupakanku. Waktu susah atau senang, Dia beserta selalu. Yesus tak pernah lupakan. Sama-sama. Yesus tak pernah. Hey. Yesus tak pernah. Yes. Yesus tak pernah tinggalkan. Amin. Amin. Yes. Cintanya besar buat saya. Yesus tak pernah. Hey. Amin. Tinggalkan. Cintanya besar. Cintanya besar. Cintanya besar buat saya. Yesus tak pernah. Yes. Amin. Yesus tak pernah tinggalkan. Cintanya besar. Cintanya besar. Cintanya besar buat saya. Cintanya besar buat saya. Cintanya besar buat saya. Haleluya. Silakan duduk. Itulah cinta Tuhan bagi kita ya. Tidak terukur. Karena Dia satu-satunya sobat kita yang setia. Baik di dalam duka maupun suka. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Amin. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, satu sobatku yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku.
Apa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Yes, nama Yesus. Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Kita bangga punya sobat yang setia. Yesus namanya. Tidak ada nama lain di muka bumi ini selain nama Yesus yang menyelamatkan kita. Saya akan buka ruang kesaksian kalau ada yang mau bersaksi. Ada? Oh, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saya mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan keluarga kami. Tanggal 10 kemarin saya mendapatkan cucu keempat, cucu laki-laki, anak dari Aldo dan Deborah. Ya, dokter mengatakan kelahirannya tanggal 10 April. Debo ini pengen melahirkan secara normal. Pas harinya itu pagi-pagi saya tanya, Debo udah mules? Enggak mah, belum katanya. Terus udah sampai siang jemput sekolah, Jorel, kemudian kita ke rumah sakit. Saya bilang dokter bilang kan kamu tanggal 10. Iya tapi kalau belum ya kita kontrol aja. Ya. Jadi perjalanan menuju ke rumah sakit pun saya tanya lagi udah mules belum? Belum katanya. Nah sampai di rumah sakit dokternya belum datang. Terus Debo dapat urutan nomor 6. Ya udah jadi kita menunggu. Saya menunggu di dalam, mereka di depan. Tahu-tahu intelijen saya datang. Granny, mama udah mules. Sudah ada flek juga. Oh ya, saya bilang itu puji Tuhan. Sekarang Jorel lihat jam. Kalau mama mules kamu lihat jam berapa. Nanti kalau mules lagi jam berapa. Jadi kalau semakin dekat berarti semakin cepat adiknya keluar. Oke, katanya keluar dia. Nah terus akhirnya dokter datang periksa. Terus akhirnya dokter bilang wah malam ini dia pasti melahirkan. Karena pas diperiksa itu langsung sudah ada pembukaan 2. Jadi langsung kita booking tempat kamar itu rencananya bersalinnya di YPK. Tapi karena ini kita kontrol di Jalan Wijaya jadi di Kebayoran. Nah, akhirnya kita booking kamar di tempat itu. Jadi perkiraan dokter kalau 8 jam dari jam 5 itu kira-kira jam 1 malam kan. Wah tengah malam. Tapi Tuhan itu begitu hebat ya. Kira-kira jam 9 dia udah mules sekali. Dia bilang dia mau pup katanya ya udah masuk. Nggak lama dia udah ini panggil suster lihat wah dia langsung bawa kursi roda. Debo langsung naikin kursi roda bawa ke kamar bersalin. Nah udah saya lihat si Jorel karena dia lihat mamanya apa kesakitan gitu dia juga kayak mau nangis gitu. Aduh mama gitu. Jadi Jorel ditahan di kamar sama grandpa ditahan. Saya naik lagi saya pikir kesian sama Jorel karena yang masuk kamar bersalin hanya boleh Aldo. Ya udah saya turun. Nggak lama kemudian Aldo telepon, "Mah, kesini mah." Ya udah saya naik. Nggak taunya bayinya sudah lahir. Puji Tuhan. Jadi bookingnya dengan dokter tapi dibantunya dengan bidan karena pas dia kelahiran itu dokternya belum ada gitu. Jadi semuanya selesai dengan bidan tapi dokternya datang dan akhirnya bayinya itu laki-laki beratnya 3,260 dengan panjang 52,5 dan dinamakannya Toby
Jet. Tobi Jet Kolondam. Tobi berasal dari kata Ibrani yang artinya God is good. Jet itu dari Jethro, yaitu mertuanya Musa, anak dari papa dari Zipora. Dan itu artinya keagungan, kemuliaan. Saya percaya Tobi besarnya akan senantiasa mengagungkan Tuhan. Dan dalam perjalanan hidupnya apapun yang dihadapi dia akan tetap berkata God is good. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat Ibu Susi, selamat Om Armilan dan juga Aldo beserta Debo ya atas titipan Tuhan ya bagi keluarga ini. Karena Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita ya. Dia Immanuel. Mau tetap memuji Tuhan? Amin Bapak Ibu? Iya, karena dia Immanuel. Kita angkat pujian, janganlah kau takut dan gelisah. Karena Tuhan ada beserta kita. Mari kita bangkit berdiri. Yeay. Janganlah kau takut dan gelisah teman. Karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang serta ragu teman. Karena Yesus sudah janji menemanimu. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada. Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji Immanuel. Janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang, haleluya. Yesus teman, karena Yesus sudah janji menemanimu. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada. Amin. Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji Immanuel. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Haleluya. Ada hari esok. Amin, amin. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Jadi jangan pernah takut ya dengan harga-harga yang naik. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Walaupun resesi ya dunia, tapi tidak usah takut karena dia Immanuel, Allah beserta kita. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan.
karena hambanya sudah ada bersama dengan kita. Tuhan mengajarkan kepada kita apa arti hidup kita tanpa Yesus bersama kita. Karena salibnya yang membuka mata kita, yang menanggung semua dosa kita. Haleluya Yesus. Katakan, salibmu membuka mataku. Yesus, engkau baik. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena kekuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Amin. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupku, menggantikan diriku. Bukan karena kekuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus, kaulah arti hidupku. Haleluya Yesus. Yesus, kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu. Amin, amin, amin. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ibu Agnes, doa firman. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah pimpin kebaktian kami ya Tuhan dari awal sampai pertengahan ya Tuhan. Tuhan, kiranya puji-pujian yang kami naikkan kepadamu boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau juga sudah siapkan hamba-Mu
Bapak Ruben ya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, Kau mampukan kami untuk mengerti apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan, biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Biarlah juga firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi jawaban dalam setiap doa dan permohonan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu juga memimpin kami dalam kehidupan kami di hari-hari mendatang. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mimbar selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Pendeta Ruben. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan karena kita semua dijaga, dilindungi, diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih saya kepada Ibu Gembala kita yang hari ini memberikan saya kesempatan untuk melayani jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tema besar yang diberikan oleh Ibu Gembala kita untuk bulan ini adalah kuasailah dirimu. Bersama-sama kita baca Alkitab kita dalam surat 1 Korintus pasal 9. Surat 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus bukan hanya seorang hamba Tuhan yang sangat giat melayani jemaat Tuhan, yang sangat giat memberitakan Injil dari desa ke desa, dari kota ke kota, sehingga terbentuk banyak jemaat di waktu itu. Tetapi Paulus juga adalah seorang penggemar olahraga. Khususnya olahraga di zaman Yunani kuno, misalnya maraton dan tinju. Rasul Paulus tahu apa itu gelanggang, apa itu pertandingan, apa itu olahragawan. Kenapa? Kemungkinan besar pada waktu Paulus tinggal di kota Korintus menginjil di sana, dia seringkali menonton, seringkali hadir di pertandingan-pertandingan olahraga. Dalam perlombaan-perlombaan yang saya bilang tadi, maraton dan tinju. Dari menonton inilah Paulus begitu memperhatikan pertandingan. Dia memperhatikan para atlet. Memperhatikan dengan seksama. Sehingga di dalam ayat-ayat ini Paulus membandingkan kehidupan seorang atlet, seorang olahragawan yang sedang bertanding di lapangan dengan kehidupan orang-orang percaya. Kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan orang-orang Kristen. Dia tulis sama. Kehidupan olahragawan yang lagi bertanding maraton, yang lagi bertinju, sama dengan kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sedang bertanding. Di sini dia mengajar kepada kita tentang kedisiplinan rohani orang-orang percaya. Paulus membandingkan bahwa seorang petinju, seorang pelari maraton, dia berusaha memperebutkan hadiah mahkota yang tidak fana.
Tetapi dia berkata bahwa kita jemaat AMS, kita bertanding untuk memperebutkan mahkota yang kekal, mahkota yang abadi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, seorang atlet harus punya mental juara. Amin, amin, amin. Seorang atlet mesti punya mental untuk apa? Untuk menang. Mental pejuang. Menang, bukan mental pecundang. Kenapa? Ada banyak orang Kristen yang mentalnya bukan mental pejuang, pemberani, bukan petarung hebat, tetapi pecundang, tidak mau menang. Tidak pernah menyatakan diri punya kemampuan yang luar biasa. Selalu gagal, tidak pernah berhasil. Tetapi Alkitab berkata, Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ingat bahwa jemaat AMS, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, bukan orang yang kalah. Bukan pecundang. Tetapi Alkitab memberikan penjelasan, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin, 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 amin. Banyak juara-juara, mereka pemenang. Tetapi orang percaya, saya dan saudara, lebih dari juara. Lebih daripada pemenang. Saya tidak bisa mendefinisikan apa itu lebih dari pemenang. Menang Anda sudah begitu baik. Sudah begitu bagus. Tujuan setiap olahragawan bertanding adalah menang. Tetapi bagi kita ada julukan yang diberikan oleh firman Tuhan. Lebih daripada pemenang. Ayat 25. Kita baca ayat 25 berkata. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan. Seorang olahragawan, seorang atlet harus diuji. Diujinya dengan apa? Dia harus bertanding. Harus punya lawan tanding. Semakin banyak dia bertanding, semakin dia menjadi ahli, semakin dia menang, akan ketahuan kalau kualitasnya kualitas apa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, untuk apa jadi olahragawan? Jadi pemain bulu tangkis misalnya. Latihan dari kecil. Biaya keluar besar-besaran. Tapi tidak pernah bertanding. Boro-boro menang. Bertanding aja enggak pernah. Keliling-keliling Jakarta tiap hari. Pikul-pikul raket. Tapi enggak pernah tanding. Katanya petinju profesional. Sudah latihan, cari sasana yang bagus. Pelatih yang mahal, yang hebat, juara dunia. Enggak pernah tanding. Tiap hari dia pikul itu, sarung tinju itu. Kemana-kemana, naik mobil keliling-keliling Jakarta. Tapi tidak pernah tanding. Apa gunanya? Tidak ada manfaatnya orang seperti itu. Mending cari kerjaan yang lain. Yang bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menghidupkan dia. Cari duit sana. Latihan, keluar biaya. Tidak pernah bertanding. Sudah obat, baru mau tanding. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Seorang olahragawan, seorang atlet harus diuji lewat apa? Naik ring. Naik arena, di situ akan ketahuan jago apa enggak. Kalau dia jago, dia akan apa? Dia akan menang dan dia akan memperoleh hadiah. Seorang olahragawan harus mau bertanding. Syarat untuk bertanding apa? Ayat 25 mengatakan menguasai dirinya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Bukan cuma satu hal. Bukan cuma dua hal. Tetapi dalam segala hal. Tidak terhitung. Tidak terbilang. Dalam segala hal. Menguasai diri. Dan menguasai diri harus. Karena ini adalah perintah yang dianjurkan oleh siapa? Oleh Rasul Paulus. Menguasai diri artinya apa?
mendisiplinkan diri. Disiplin diri. Menguasai diri apa? Membatasi diri. Ada aturan, ada tembok. Yang tidak bisa seenak-enaknya. Menguasai diri apa? Tidak memanjakan diri. Sayang diri. Menguasai diri artinya menyangkal diri. Luar biasa loh. Seorang atlet untuk tanding, dia harus mendisiplinkan diri, membatasi diri. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tidak memanjakan diri, elek gitu loh. Manja diri. Saya bilang di sekolah Alkitab, siswa-siswi tidak boleh memanjakan diri. Siswi, sukakan mereka bawa firman Tuhan singkat. Ada yang bilang, saudara di rumah saya tidak pernah cuci belangan goreng sebesar ini. Tetapi di SAC cuci belangan goreng sebesar begini, istilah di sekolah kata parabol. Parabola katanya cuci sebegini, yang makan ratusan orang. Jangan bilang di rumah saya tidak bisa. Di sekolah Alkitab saya disuruh begitu. Tidak boleh sayang diri. Seorang atlet tidak boleh sayang diri loh. Seorang Kristen tidak boleh sayang diri. Sayang diri, jangan sampai tanganku kasar. Karena bekerja berat, karena ngepel. Tidak boleh sayang diri, harus menyangkal diri. Maka Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, sangkal diri. Pikul salib, saban hari. Bukan cuma hari Minggu, bukan cuma hari Senin. Tetapi setiap hari kita harus menyangkal diri, menguasai diri. Menguasai diri dalam hal apa ya? Dalam hal apa kita harus menguasai diri? Pertama, seorang atlet, seorang olahragawan menguasai dirinya, mendisiplinkan dirinya, membatasi dirinya, tidak memanjakan dirinya. Dengan hal apa? Dia harus berpantang. Soal apa? Soal makanan minuman. Dia tidak boleh sembarangan makan minum yang merusak tubuhnya. Seorang atlet tidak boleh pemadat. Tidak boleh merokok. Satu hari habis satu apa itu? Satu dus. Tidak boleh merokok. Itu pantang bagi seorang atlet. Disuruh pulang loh oleh pelatih. Kau tidak usah jadi atlet. Negara bayar kamu. Negara bayar hidupmu. Ini merokok satu hari satu dus. Bayar BPJS 25.000 tidak bisa. Satu bulan. Ini merokok satu hari. Kan ada orang begitu dengan bangga. Saya habis loh satu dus, satu hari. BPJS 25.000 enggak bisa satu bulan. Sakit siapa yang membayar? Donasi. Seorang atlet tidak boleh minum-minum keras. Tidak boleh minum-minum beralkohol. Tidak boleh mabok. Dia harus menjaga dirinya sedemikian rupa. Biar apa? Biar sehat, biar kuat. Seorang atlet, olahraga profesional. Nih besok mau tanding. Tiba-tiba tidak bisa. Kenapa? Asam urat muncul. Sudah tahu besok mau tanding. Kemarin dia makan kangkung sebanyak-banyaknya. 2 porsi, 3 porsi dihajar sama dia. Padahal besok mau tanding. Ya asam uratlah melanda. Nggak bisa tanding. Kenapa dia nggak bisa tanding? Sudah latihan bertahun-tahun. Asam lambung muncul. Asam lambung muncul. Saya heran. Sekarang asam lambung kok merajalela di mana-mana. Bukan cuma anak kecil, anak besar, orang tua, asam lambung meranda di mana-mana. Tidak boleh tanding kalau ada asam lambung. Kenapa? Tidak jaga makan, tidak disiplin. Kenapa sudah waktunya tanding? Orangnya tidak ada. Oh, darahnya naik, tensinya naik, makan sate babi. Yang lemaknya sampai begini-begini, makanya tensi darahnya naik. Ini orang tidak disiplin, tidak boleh jadi atlet, tidak boleh bertanding. Kenapa dia tidak ada? Gula darahnya naik. Kenapa? Makan yang manis-manis. Makan yang berlemak. Kenapa? Oh itu kolesterolnya naik.
tidak boleh tanding. Harus mendisiplinkan diri, menguasai diri sedemikian rupa. Saudara lihat atlet, bagus-bagus badannya. Bagus loh badan mereka. Istilah orang bilang, six-pack, perutnya six-pack. Apa itu? Kayak roti gitu loh. Six-pack, kenapa? Dia olahraga berpantang. Saudara, tidak ada atlet olahragawan yang perutnya seperti wanita hamil 9 bulan. Tidak bisa dibedakan mana atlet. Oh katanya atlet, maraton. Kenapa gendut begitu? Kalau dia pendeta, khotbah enggak usah pakai mimbar. Taruh aja di atas perutnya, kan sudah buncit. Seorang atlet, seorang olahragawan, badannya harus dijaga. Biar apa? Ringan waktu dia tanding. Ini atlet katanya. Obesitas, kelebihan berat, ininya sudah kemana-mana. Perutnya lari kiri, lari kanan, tidak boleh tanding. Tidak masuk dalam hitungan, tinggal saja di rumah. Urus dirimu dulu bagus-bagus, supaya kau jadi atlet yang benar. Seorang atlet yang benar akan menjaga dirinya, mengekang dirinya, menguasai dirinya. Yang dia makan bukan tiap hari makan. Dari pagi kayak orang Manado, bangun pagi makan, itu minum kopi sama cookies. Baru jam 9 sarapan nasi. Siang makan nasi, sore makan kue, malam baru makan nasi lagi. Enggak seperti itu. Dia berpantang, makanannya sedikit. Yang penting vitaminnya mantap. Nutrisinya bagus. Apalagi? Segala-gala bagus semua. Masuk ke dalam tubuhnya. Seorang atlet tidak boleh semau-maunya. Menjadi olahragawan harus mendisiplinkan diri dari banyak hal. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Siswa-siswi, mahasiswa, staf pengerja SAC, minggu lalu baru selesai puasa. 3 hari 3 malam. Untuk apa? Belajar menguasai diri. Menguasai diri berarti juga menyiksa diri. Mau enggak puasa 3 hari 3 malam, jemaat? Mau enggak? Menyiksa diri. 3 hari 3 malam tidak makan. Tetapi ini untuk pembelajaran bagi hamba-hamba Tuhan. Biar nanti kalau dia ditaruh di Kalimantan paling ujung sana. Tiba-tiba hari itu makanan terlambat. 1 hari. Biasa di SAC 3 hari. Ini cuma 1 hari. Tidak ada masalah. Udah latihan di SAC. Udah latihan di SAC untuk puasa. Menyangkal dirinya. Membukankan dirinya. Saudara, saya lihat jemaat AMS Jakarta itu sedang bertanding. Dan pertandingannya luar biasa. Sekarang ada puasa. Hari Sabtu ada puasa. Untuk apa puasa? Biar kita bisa merasakan orang yang kelaparan. Oh, orang lapar ternyata rasanya begini. Sama seperti waktu kita puasa. Rasanya lemah. Berarti kalau orang tidak makan 1 hari, karena belum ada makanan, sama seperti ini. Ini yang kita sedang belajar. Kita sedang menyangkal diri, membukankan diri kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tubuh jasmani harus dijaga sedemikian rupa. Bapak-bapak, ibu-ibu, bukan cuma ibu-ibu loh yang yang suka berdandan sekarang, laki-laki pun pria metroseksual. Wis, laki-laki kan suka itu, mediakur, pedikur, suka merawat diri kan, makanya sekarang laki-laki kinclong-kinclong wajahnya. Kenapa merawat diri? Kalau kita merawat tubuh jasmani kita itu sedemikian rupa, bagaimana menurut firman Tuhan? 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Katanya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Allah. Dan Roh Allah diam di dalam kita.
Makanya harus dijaga katanya. Diri kita ini bukan milik kita lagi loh. Om-om di sini, engkau bukan milik istrimu. Tante-tante bukan milik suamimu. Anak-anak bukan milik papamu. Milik Tuhan. Soalnya yang tebus kita, yang bayar kita dengan darah yang mahal itu Tuhan Yesus Kristus. Bukan suami, bukan istri. Istri, suami, anak itu cuma titipan doang. Pemilik sebenarnya yang tebus kita adalah Yesus Kristus. Makanya kita milik Yesus. Katanya Roh Allah diam di dalam kamu. Harus dijaga, harus dipelihara. Roh Allah yang diam di dalam kita harus dijaga, tubuh rohani kita ini. Saudara, Tuhan akan tetap tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kalau kita jaga, diri kita bersih. Tidak mungkin Roh Kudus tinggal di tempat yang kotor. Dan di zaman perjanjian lama, Roh Kudus Allah hadir di dalam Israel itu di bait Allah. Allah akan hadir dalam kehidupan jemaat. Hadir dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita bersih. Jangan sampai Tuhan Yesus datang nih. Jalan-jalan ke Kerawang, ke Jakarta, ke Tangerang. Dia masuk ke rumah jemaat. Hah? Kok bau rokok? Tuhan Yesus balik lagi ya? Enggak, bau rokok. Tuhan Yesus ke Jakarta, ke rumah jemaat IMS. Datang Tuhan. Bau alkohol. Nah, keluar. Pindah rumah. Roh Kudus Tuhan tidak mau tinggal di rumah. Seperti itu. Harus dijaga sedemikian rupa. Haleluya, haleluya. Mau jaga tubuh jasmani kita. Mau jaga hidup rohani kita. Karena Roh Allah tinggal di dalam kita. Amin, amin, amin. Lagu Om Yoyo tadi ada kata Immanuel. Immanuel itu adalah julukan yang diberikan kepada Yesus. Artinya Allah beserta kita. Allah beserta kita. Kiri kananku ada Tuhan. Di sekelilingku ada Tuhan. Itu Allah Immanuel. Sekarang Yesusnya sudah mati. Sudah di surga. Dia tidak ada bersama-sama dengan kita lagi. Tidak lagi Allah Immanuel, tetapi waktu dia naik ke surga dia bilang, aku akan mengirimkan roh penolong, roh penghibur kepada kamu. Dan dia akan diam di dalam kamu. Jemaat mau pilih yang mana? Kiri kananku ada Tuhan Immanuel atau Roh Kudus yang diam di dalam kita? Halo, mau pilih yang mana? Saya pilih Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Immanuel Yesus kan, Yesusnya kan sudah mati. Nggak ada lagi. Yesus sudah di surga. Tetapi dia kirim roh penolong. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jaga baik-baik rumah Roh Kudus itu. Jangan kotori rumah Roh Kudus itu. Seorang pelari, seorang atlet yang akan bertanding. Dia harus menguasai dirinya. Dia harus berpantang. Tubuh jasmani. Sekarang tubuh rohani kita harus kita jaga sebaik-baiknya. Ayat 18, 1 Korintus 6 ayat 18. Bagaimana supaya kita menjaga tubuh rohani kita? Caranya ini nih. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Untuk menjaga katanya diri kita, hidup kita, biar Roh Kudus tetap tinggal dalam kita. Caranya apa? Jaga baik-baik hidup kita. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Percabulan bukan cuma dosa seksual. Tetapi percabulan adalah menempatkan Tuhan lebih dari yang lain. Menempatkan sesuatu yang bukan Tuhan lebih dari Tuhan. Misalnya kerjaan. Kerjaan bisa jadi berhala. Hari Minggu tidak ke gereja karena kerjaan. Tadi seorang atlet sampai lupa menyakiti dirinya. Untuk apa? Supaya hidupnya baik. Supaya tubuh jasmaninya bagus. Dia rawat baik-baik. Rawat tubuh jasmani kita. Tubuh rohani kita. Sedemikian rupa. Biar roh Allah tetap tinggal di dalam kita. Amin, amin, amin. Supaya apa katanya? Kita permuliakan hidup kita. Ya Tuhan, lewat hidup kita.
Saudara, hidup kita itu bisa mempermuliakan Tuhan. Misalnya yang pimpin pujian tadi, yang singers itu, mereka mempermuliakan Tuhan loh. Bukan cuma dengan menjadi pemimpin pujian, tapi mempermuliakan Tuhan dengan tubuh mereka. Merusak rumah roh Allah bukan cuma bersinah, bukan cuma bercabul, bukan cuma mabuk. Tetapi tidak merawat tubuh dengan baik. Sudah tahu musim hujan, sudah tahu musim dingin, naik motor tanpa jaket, tanpa pelindung dada, engkau sedang merusak tubuh Tuhan. Engkau sedang merusak rumah roh Allah. Nanti ujung-ujungnya asma muncul. Panggil hamba Tuhan, doakan, salahmu sendiri. Sudah tahu darah saya 140. Kenapa harus makan sate babi? Kenapa? Jaga, disiplinkan diri. Waktu stroke, pecah pembuluh darah, nyalakan Tuhan. Saya kan sudah melayani Tuhan. Salahmu sendiri, rakus, kolojo. Sudah tahu darahnya lagi, tensinya lagi tinggi. Kenapa kau makan sate babi banyak-banyak? Rawat tubuh, rawat diri, rawat hidup rohani kita. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka ia akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jika ada orang yang mau membinasakan bait Allah, membinasakan rumah Roh Kudus itu, Allah akan membinasakan dia. Siapa yang mau membinasakan kita? Yang mau membinasakan tubuh kita, orang jahat. Kalau dia mau berbuat baik kepada kita, ingat, kita adalah rumah roh Allah. Dia tidak melawan kita, tapi yang dia lawan adalah Tuhan. Dan Alkitab bilang, kalau dia berani lawan kita, mau membinasakan, aku akan lawan, aku akan binasakan dia. Haleluya. Yang kedua, yang mau membinasakan tubuh kita apa? Diri kita sendiri. Caranya apa? Yaitu tadi, tidak mendisiplinkan diri dari makanan, hidup semau-maunya. Sendiri bunuh diri. Dan Alkitab berkata, aku akan membunuh dia juga. Aku akan menghukum dia. Hukumnya apa? Stroke, gula darah tinggi, asam urat tinggi. Kenapa? Tidak jaga. Mari bersama-sama jemaat, kita melatih diri kita. Kemudian seorang olahragawan yang mau bertanding, selain dia harus berpantang pada makanan, apalagi? Yang kedua, dia harus berlatih dengan tekun. Ini atlet nasional nih, atau internasional. Bangun pagi-pagi sudah latihan. Dari pagi sampai malam. Istirahat cuma makan. Tidak ada istirahat. Apalagi healing-healing. Tidak ada. Dia fokus saja berlatih. Para pelatih maraton zaman kuno, zaman Yunani kuno, waktu dia berlatih, dia tidak pakai sandal. Dia tidak pakai sepatu. Kakinya telanjang. Sehingga waktu dia latihan, kakinya bisa berdarah-darah. Kakinya bisa luka. Kenapa? Tidak pakai sepatu. Kalau sekarang cuma jalan-jalan pakai Nike, pakai Reebok, cuma jalan doang. Zaman dulu olahraga begawan tidak pakai alas kaki. Sehingga mereka bisa luka. Hancur kakinya. Waktu mereka bertanding maraton, mereka akan melalui gunung-gunung, bukit-bukit, lembah, melalui sungai dengan kaki telanjang. Berdarah-darah. Seorang petinju pun begitu. Zaman Yunani kuno tidak ada itu pembungkus tangan. Dia berlatih dengan kepala terbuka. Dia memukul benda-benda keras. Akibatnya
tangannya bisa hancur. Luka berdarah-darah. Tidak seperti sekarang, sangat dengan keadaan yang modern. Semua fasilitas ada. Menyiksa diri waktu latihan. Waktu dia lari berpuluh-puluh kilo dengan medan yang begitu tidak bagus, dia mampu. Dia luar biasa. Kenapa? Sudah latihan dengan baik. Sudah latihan dengan benar. Sehingga dia menjadi seorang atlet, seorang lagawan yang luar biasa. Dan apa kata firman Tuhan tentang latihan kita sebagai jemaat Tuhan? Kita harus dilatih juga. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 10. 1 Timotius 4 mulai 1 Timotius 4b. Latihlah dirimu beribadah. 8. Latihlah dirimu. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihlah dirimu, kata firman Tuhan. Latihlah, bahasa Grekanya gymnaso. Dari kata gymnaso itu muncul kata gimnasium. Tempat bertanding, tempat berlatih olahraga. Saudara, Alkitab, Rasul Paulus menganjurkan kepada kita untuk latih. Ibadah kita harus dilatih. Ibadah dalam hal ini berbicara tentang kesalehan. Latih kesalehanmu. Latih kasihmu. Latih caramu memberi kepada Tuhan. Latih kesetiaanmu kepada Tuhan. Kesetiaanmu kepada pemimpin gereja. Kesetiaanmu kepada teman-teman gereja. Itu harus latih katanya. Seseorang yang melatih banyak, melatih dirinya dengan banyak hal, dia akan menjadi seorang yang profesional. Ternyata ibadah juga harus dilatih. Amin, amin, amin. Harus dilatih dan latihan itu sakit. Saya kasih apresiasi kepada Ibu Gembala, kepada wakil gembala, kepada pelayan-pelayan dan seluruh jemaat di AMS Jakarta. Ada ibadah minggu, ada Zoom, ada Beston, ada doa di rumah. Sekarang ada puasa. Dalam satu kebaktian, ada banyak latihan yang diberikan dan ini luar biasa. Kita berdoa supaya latihannya semakin mantap. Jemaat AMS Jakarta. Latih, harus dilatih. Supaya apa? Supaya menjadi profesional. Waktu sudah dilatih dengan baik sebagai orang Kristen, melatih ibadah, ada tantangan, ada masalah, kita mampu hadapi. Kenapa? Sudah terlatih. Om Yo suka bilang begini, anak-anak SAC zaman dulu suka dimarahin, suka dibentak-bentak sama Om Yoyo. Ada yang dapat jamahan kasih. Jamahan kasih gitu loh. Tetapi pada waktu mereka sudah di pelayanan, mereka bawa berita ke Om Yoyo. Om, kami dibentak-bentak sama Kapolsek. Kami dibentak-bentak sama Pak RT. Suruh gereja ditutup. Tapi kami tidak mau. Lantas apa jawab kamu? Kami bilang begini katanya. Nih, kalau cuma suara Kapolsek begitu. Aduh, tidak sebanding dengan suara kepala sekolahku. Yang menggelegar. Saudara tahu kan kalau Om Yo teriak? Jadi menghadapi teriakan Kapolsek, menghadapi hentakan pukulan meja dari Pak RT, Pak RW, nggak masalah, nggak pengaruh. Sudah latihan di SAC dengan singa dari SAC. Bukan singa dari Yehuda, singa udah biasa. Mau dipukul pun nggak apa-apa, sudah terlatih. Orang Kristen yang terlatih lewat firman Tuhan akan menjadi orang Kristen yang kuat. Yang mampu bertahan. Haleluya, haleluya. Sekarang kan apakah kita mampu bertahan setelah Donald Trump menaikkan segala macam tetek bengek itu? Dan
bangsa-bangsa, negara-negara datang bisik-bisik sama dia. Minta kerjasama yang baik. Apakah anak-anak Tuhan akan mampu? Nanti usahanya kan katanya berpengaruh bagi Indonesia juga. Apa bisa bertahan? Apa bisa bertahan dalam situasi ini? Saya percaya bisa. Tuhan sudah latih kita waktu COVID-19. Dan kita masih hidup. Masih bertahan sampai hari ini. Apalagi SAC sudah dilatih COVID-19. Sudah dilatih waktu gempa bumi. Tidak mungkin tergoyahkan. Tetap kuat. Kenapa? Latihannya sudah mantap. Dan saya percaya jemaat AMS akan bertahan dalam Tuhan. Kenapa? Sudah latihan. Latihan apa juga? Mantap. Ayat 8 dia berkata, latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani terbatas guna, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Olahraga berguna, enggak apa-apa. Berguna kok, tapi sedikit. Fitness enggak apa-apa, silakan ikut fitness. Itu berguna, tapi sedikit. Enggak apa-apa merawat tubuh, baik itu. Tuhan suruh. Tetapi ingat, kegunaannya cuma sedikit tapi dibandingkan dengan ibadah. Kenapa ada orang hari Minggu sibuk sampai lupa ke gereja? Sibuk latihan ini, latihan itu, enggak ke gereja. Latihan jasmani oke dia, tetapi waktu disuruh latihan rohani banyak alasan. Sibuk jaga incu, jaga cucu, jaga anak, jaga warung. Sibuk dia. Sampai lupa dengan hal-hal yang rohani. Ini tidak ada di sini ya, saya tidak menyinggung. Tidak ada di sini. Di sana. Di sini orang bilang baik-baik, bagus-bagus semua. Tinggalkan anak, tinggalkan cucu. Tinggalkan pembantu. Ayo ke gereja dulu. Latih diri di gereja. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengandung janji. Baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Hidup kita diberkati. Selama kita ada di Jakarta, di Indonesia. Hidup kita juga diberkati. Masuk surga. Apa gunanya katanya kita enak di dunia. Tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Apa juga kita masuk surga tapi hidup di dunia menderita. Kayak lagu Pantai Costa dulu-dulu. Biar miskin-miskin di dunia, asal kaya di surga. Ngapain kaya di surga? Emang kita perlu harta di surga? Enggak. Kita perlu harta di Indonesia. Tetapi orang Pantai Costa dulu, biar miskin di Indonesia. Yang penting kaya di surga. Mau jadi miskin aja jemaat? Biar masuk surga? Halo? Mau miskin aja biar masuk surga? Enggak lah. Kita mengandung janji baik hidup ini di Indonesia maupun hidup yang akan datang. Waktu kita masuk surga, kita ketemu dengan Yesus Kristus. Kita harus melatih. Yang ketiga, harus fokus. Saudara lihat di Indonesia atlet-atlet sepak bola, bulu tangkis di karantina, masuk asrama. Iya kan? Masuk asrama, di karantina, tinggalkan kampung, keluyuran malam-malam, ketahuan, disuruh pulang, dihukum. Kenapa? Mereka harus fokus pada latihan. Mereka harus fokus pada pertandingan. Fokus pada piala yang mereka impi-impikan selama ini. Fokus loh. Dan katanya, orang percaya, orang Kristen, hidupnya seperti olahragawan yang dikarantina. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dilarang ini, tidak boleh itu. Dulu, waktu belum bertobat, waktu dalam Tuhan, kita bisa berbuat sesuka hati kita. Mau mabok, boleh. Mau berkelahi, boleh. Kan tidak kenal Tuhan. Dan Tuhan tidak kenal kita. Mau ini tidak boleh. Sekarang waktu kita sudah kenal Yesus Kristus, kok hidup kita dibatasi? Sampai ada orang yang bilang, lebih enak sebelum kenal Tuhan. Saya bebas berbuat dosa. Bebas melakukan kejahatan. Tapi waktu sudah di dalam Tuhan, kita dikarantina.
Sehingga waktu ketemu dengan teman-teman lama suka kaget kan mereka kan. Misalnya, Om mau minum? Enggak. Kenapa Om? Kok jadi sombong? Dulu juga begitu. Ya dulu. Sekarang enggak. Om rokok Om? Enggak. Kenapa Om? Kok sudah berubah? Dulu saya merokok, sekarang enggak. Dia bilang, enggak asik dengan Om. Mau cari teman yang baru, yang lain, yang asik. Kita bisa dijauhi orang loh. Karena kita Kristen. Karena kita membatasi diri kita. Menyangkal diri kita. Tidak seperti yang dulu lagi. Makanya ada lagu Pantai Kosta. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Sejak terima Yesus, hidupku jadi baru. Ku tak akan seperti dulu lagi. Nggak seperti dulu lagi, sudah berubah. Sudah di karantina. Bergaul boleh. Tetapi dengan siapa kita bergaul, harus hati-hati. Kita juga jangan sok. Lihat orang, enggak mau saya berteman dengan dia. Enggak mau dengan ini. Lantas dengan siapa? Kita perlu berteman. Tapi Om Yo bilang, dengan siapa kita berteman, akan ketahuan siapa kita. Berteman banyak-banyak boleh. Tetapi dengan siapa kita berteman, harus disaring. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. SAC kan siswa-siswinya di karantina. Nggak boleh nonton televisi, nggak boleh baca koran, nggak boleh pakai HP, kecuali 2 minggu 1 kali. Tidak boleh SMS-an, tidak boleh pacaran, nanti kena poin. Lama-lama kalau kebanyakan poinnya, pulang. Di karantina, hidup seorang hamba Tuhan. Calon hamba Tuhan, pelenton harus di karantina. Biar apa? Fokus saja pada belajar Alkitab. Amin. Fokus ada pada pelayanan. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi. Nih, kita punya banyak saksi loh. Banyak orang yang memperhatikan kita. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Kembali Rasul Paulus bicara soal pertandingan. Seorang olahragawan. Katanya seorang olahragawan itu kita mempunyai banyak saksi. Jemaat, ada banyak orang yang memperhatikan kita. Kita ada di panggung. Kita ada di arena dan orang memperhatikan kita. Sekeliling kita banyak orang. Dan dia akan memberikan penilaian. Betul dia anak Tuhan loh. Betul mama saya Kristen. Sudah tidak cerewet kayak dulu. Tidak marah-marah kayak dulu. Tidak pelit kayak dulu. Saya mau ikut dia deh ke gereja. Halo. Banyak orang melihat kita. Banyak orang memperhatikan kita. Seperti awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Seorang pelari maraton zaman dulu, saya bilang tadi, dia tidak pakai sendal. Zaman itu pakaian di zaman Yunani kuno kan pakai jubah. Kalau pakai jubah dia mau jadi atlet maraton, mau ikut lomba, susah. Kan jubahnya dari sini ke bawah. Bagaimana dia mau lari? Berpuluh-puluh kilo. Dia tidak bisa lari. Dia akan pontang-panting, dia akan jatuh. Dia akan jadi nomor 1 paling belakang. Oleh sebab itu, seorang pelari maraton tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, dan tidak pakai baju sama sekali. Tidak pakai kain. Maaf, dia telanjang. Untuk apa? Untuk lari maraton. Kenapa telanjang? Karena kalau pakai jubah akan menghalangi itu. Dan Paulus bilang, tanggalkan semua beban. Jubah itu yang dipakai oleh pelari maraton harus ditanggalkan. Dia harus telanjang. Dan Paulus berkata, jubah itu adalah dosa. Kita harus, kalau kita bertanding di dalam arenanya Tuhan, harus tanggalkan jubah itu. Biar tidak ada yang menghalangi kita.
kita bisa berlari dengan ringan. Segala beban harus dilepaskan. Dosa harus dilepaskan. Kebiasaan buruk harus dilepaskan kalau mau tanding. Kenapa kebiasaan buruk kita itu dia yang mengakibatkan kita tidak bisa bertanding dengan baik. Kita tidak bisa lari dengan baik. Dan Alkitab berkata, katanya ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus saja. Fokus saja sama Yesus. Fokus saja sama pelayanan. Saudara, seorang pelari maraton bisa gagal walaupun dia sudah latihan dengan baik. Kenapa? Waktu dia lari ada lawannya di belakang. Lari-lari, matanya jelajatan ke sana ke sini. Lihat kiri, lihat kanan, lihat bawah. Dia tidak sadar yang di belakang sudah mendahului dia. Kenapa? Matanya jelajatan kemana-mana. Fokus saja sama Yesus. Jadi orang Kristen, fokus lihat Yesus. Jangan lihat kiri kanan. Lagu Pantekosta dulu. Pandang terus padanya. Jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang apa? Salah orang lain. Pandang saja Yesus. Lihat Yesus. Jangan lihat kiri kanan. Nggak ke gereja, kenapa? Saya tidak suka dengan orang itu. Kenapa? Saya tidak suka dengan dia. Menjengkelkan. Kau mau datang ke kebaktian ketemu orang itu atau ketemu Tuhan Yesus Kristus? Larilah sedemikian rupa. Fokus sama Yesus Kristus. Fokus sama pelayanan. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada waktu dia sudah latihan bagus-bagus. Sudah menahan dirinya. Sudah menguasai dirinya. Waktu tanding. Wasit. And the winner is. Dan pemenangannya adalah si Anu. Anunya naik ke mimbar. Dan dia dapat hadiah. Hadiahnya mahkota. Mahkota itu namanya Stefanos. Stefanos itu adalah karangan, bentuk karangan yang di dalamnya ada daun-daun dan bunga dari daun pinus. Sederhana saja. Kita bisa melihat seorang pelari, seorang petinju begitu menyiksa dirinya. Begitu berlatih sedemikian rupa sampai berdarah-darah. Hanya untuk mendapatkan Stefanos. Itu rangkaian bunga, mahkota yang terbuat dari daun. Yang sebentar dia akan layu, kering, dan dibuang. Tidak ada artinya sama sekali. Demi itu dia menyakiti dirinya. Demi mahkota yang tidak berharga itu, dia bertanding. Dia jaga makan. Untuk hal yang tidak berharga. Dan firman Allah berkata, kita sedang bertanding. Dan katanya kita sedang mencari mahkota kehidupan. Beda loh. Dia mahkotanya dari bunga, dari daun. Nyakit-nyakitin diri. Sekarang kita nyakitin diri dengan puasa. Mendisiplinkan dengan doa. Dengan ibadah. Tujuannya apa? Mahkota juga. Tetapi yang kita tuju adalah mahkota kekal. Mahkota abadi. Nanti satu hari kelak. Waktu kita ada di surga. Akan dipanggil satu-satu. Bapak ini maju ke depan. Dapat mahkota. Ini mahkotamu. Bukan dari daun loh. Mahkota kehidupan. Ibu ini maju. Dapat mahkota. Mahkota yang kita dapat ditentukan oleh perbuatan kita selama di Indonesia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita sedang berlatih. Kita sedang bertanding. Dalam pertandingan rohani. Pertandingan kita bukan untuk menyakiti sesama. Bukan untuk menjatuhkan sesama. Bukan untuk menghancurkan sesama. Tetapi kita bertanding bersama-sama. Mendorong satu dengan yang lain. Alkitab berkata dalam pertandingan dunia pemenangan cuma satu. Juaranya cuma satu, nanti ada juara 2, juara 3. Tetapi dalam pertandingan rohani, seberapa banyak yang ikut pertandingan, semua akan menjadi pemenang. Semua akan mendapat mahkota. Yang penting disiplinkan hidupmu, kuasai hidup kita. Bukankan diri kita,
pikul salib. Semua yang hadir pada pagi hari ini adalah pemenang-pemenang. Dan kita berhak mendapat mahkota kehidupan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pemain musik. Kita nyanyikan lagu lama ya. Aku berserah, aku berserah. Haleluya, puji Tuhan. Glory Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Amin Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin, 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 amin Tuhan Yesus. Ku berserah. Haleluya. Oh, aku berserah. Amin Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah, mari semua kita berdiri. Aku berserah. Haleluya. Oh, aku berserah. Puji Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Haleluya. Amin, 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 amin. Aku berserah. Ya Tuhan Yesus, kami berserah penuh kepada Engkau. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, pada Yesus Juru Selamat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat. Haleluya. Puji Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, firman-Mu sudah diberitakan. Dan kami percaya firman-Mu hidup. Firman-Mu berkuasa untuk merubah hati yang sudah mendengar firman-Mu. Dari hati yang keras menjadi hati yang melembut. Merubah karakter anak-anak Tuhan menjadi karakter seorang pejuang, seorang petarung yang tangguh, yang sudah dilatih oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih semua yang hadir pada pagi hari ini sudah diberkati. Baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti lewat Zoom, diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kuatkan kami semua Tuhan, supaya kami bertahan dalam kasih karunia Tuhan.
Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Semua bilang amin. Amin, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Terima kasih Pak Ruben buat firman Tuhannya pada pagi hari ini. Biar kita dapat menguasai diri kita. Haleluya. Semua diberkati? Amin. Sekarang saatnya kita akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang bertata di dalam surga, segala puji hormat syukur kami naikkan bagimu ya Tuhan. Di mana firman yang telah kami dengar Tuhan, agar kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ruben yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Aba. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Dimanapun Bapak Pendeta Ruben melayani-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan di dalam nama Yesus. Sekarang Tuhan kami akan memberikan sebagian daripada berkat yang Kau berikan bagi kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah Engkau memperhitungkannya. Di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Yesusku mau kerja bagimu. Yesusku mau kerja bagimu. Amin. Semua hanya bagimu. Apa saja yang ku dapat berikan, semua hanya bagimu. Dalam waktu susah ataupun senang, semua hanya bagimu, Yesus. Tak dapat kulukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Sekali lagi angkat pujian ini. Yesus, ku mau kerja bagimu. Semua hanya bagimu. Apa saja yang ku dapat berikan, semua hanya bagimu. Dalam waktu susah ataupun senang, semua hanya bagimu, Yesus. Tak dapat kulukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Tak dapat kulukiskan, tak dapat kulukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan tamatkan ibadah kita pada siang hari ini. Kita bangkit berdiri. Nanti Bapak Pendeta Ruben akan memberikan doa berkat serta doa penutup. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, semua anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari di tempat ini, maupun yang mengikuti kebaktian secara Zoom, semua sudah diberkati dengan berkat-berkat surga yang heran dan luar biasa. Bersatu hati kami mau berdoa pagi hari ini untuk Ibu Gembala kami. Tuhan Yesus, tetap kami taruhkan dia ke dalam tangan Tuhan. Minta kemurahan Tuhan dengan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Ibu Gembala kami bisa memimpin umat-umat Tuhan, baik yang ada di Cianjur, yang ada di Jakarta, sekolah Alkitab, sekolah tinggi Alkitab. Semuanya bisa berjalan dengan baik karena hikmat yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada Ibu Gembala kami. Berkati anak-anak mantu cucu-cucunya dalam melayani Engkau dan pekerjaanmu. Pakai mereka dengan urapan dan kuasa Tuhan. Bapak Wakil Gembala, semua pembantu-pembantu di gereja ini, semua pelayan-pelayan, singer, song leader, semua sudah diberkati dengan berkat-berkat surga yang heran dan luar biasa. Kami bersatu hati berdoa untuk mata pencarian umat-umat Tuhan. Mereka yang Tuhan percaya menjadi pengusaha, pedagang, karyawan, guru, anggota TNI Polri, dokter, semua dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaan mereka. Menjadi alatmu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak hadir, mereka sakit di rumah ataupun di rumah sakit, kami satukan iman kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar tanganmu yang berkuasa menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Kami rindu di hari-hari mendatang mereka bisa bersama-sama dengan kami memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar kami pulang ke rumah kami, baik yang ada di Jakarta, di Bekasi, di Kerawang, di Tangerang, semua dipimpin oleh Tuhan. Tiba dengan selamat, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya, puji Tuhan. Semua bilang amin. Amin.